besar kena? Oh, kecelakaan apa? Kecelakaan motor ya. Lain kali hati-hati ya. Sama siapa kemarin? Sama Alia juga. Tapi sekarang sudah keadaannya gimana? Sudah baik ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Oke. Alia Rifana. Ada. Anissa. Elma. Fadel. Sakit Bu. Fadel sakit? Oke, gak apa-apa. Kita doakan semoga Fadel cepat sembuh ya. Amin. Ya. Imam. Ridho Bima. Zakwan. Fatur. Zahran. Zahrani. Nasiwa. Hadir semua ya, kecuali Fadel ya. Oke, gak apa-apa. Oke, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Tolong Fatur dipimpin doanya nak, silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fatur. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu kerapian, kemudian kebersihan kelas, lalu kesiapan kalian untuk pelajaran hari ini. Coba Ibu lihat, kelompok 1 sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Iya. Kalau dilihat dari kerapian sudah bagus ya, sudah rapi, kemudian kelasnya juga sudah bersih. Tolong kalau ada sampah di sekitar kalian, diambil dan dibuang di kotak sampah, ya. Nah, untuk kesiapan belajar sudah siap semua? Oke, bagus ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita, khususnya pada kalian, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Lagu kebangsaan kita, lagu apa? Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia
untuk materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang pertidaksamaan logaritma. Ini juga kemarin Ibu sudah mengirimkan bahan ajar lewat WhatsApp ya. Sudah dibaca? Sudah. Tapi sebelum menyampaikan materi hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan lupa satu hal. Seperti biasa di pelajaran Ibu selalu menyediakan hadiah kecil untuk kalian ya. Yang aktif, misalnya yang rajin menjawab pertanyaan ya. Pokoknya aktif dalam kegiatan pembelajaran, Ibu sudah menyediakan hadiah kecil. Tapi jangan dilihat dari nilai atau harganya ya. Lihat dari ketulusan Ibu yang ngasih ya. Nah, sekarang Ibu tanya, Ibu mau mereview pelajaran kita minggu lalu. Kira-kira pelajaran apa minggu lalu kita? Coba ada yang bisa? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Coba Naswa. Persamaan logaritma, Bu. Persamaan logaritma, betul. Apa persamaan logaritma, Naswa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Sarani, boleh Sarani, apa Sarani? Iya, betul sekali. Persamaan yang memuat bentuk logaritma dengan basis ya, atau numerus, atau keduanya memuat variabel. Jadi maksudnya ada dua bentuk logaritma di ruas kiri dan kanan ya, di mana basis atau numerus atau keduanya memuat variabel. Kemudian kedua ruas ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, ini yang materi minggu lalu. Kemudian selain menyampaikan persamaan logaritma, ada pelajaran apa lagi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Tentang apa kita pelajari? Ayo, ada yang tahu? Tentang apa? Selain definisi dari persamaan logaritma kemarin, ada tentang apa? Coba Bima, boleh Bima, silakan. Tentang apa? Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma, boleh. Tapi yang lebih mendekati ke persamaan kemarin. Kalau sifat-sifat logaritma itu di pertemuan pertama ya. Nah, pertemuan kemarin tentang persamaan logaritma. Ayo, ada yang masih ingat? Tentang? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ingat. Tentang apa? Kita lihat ya. Tentang bentuk-bentuk persamaan logaritma. Ada berapa bentuknya? Ada 5. Ada yang ingat salah satu bentuknya apa? Angkat tangan. Ayo, salah satu bentuknya apa? Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa, kayaknya lupa. Zaran, oh boleh Zaran, silakan. Apa Zaran? Salah satu bentuknya yaitu log fx sama dengan log p. Iya, betul. A log fx sama dengan A log p atau c. Boleh ya, suatu konstanta. Oke Zaran, terima kasih. Ini hadiah dikasih untuk Zaran. Ya, jadi bentuk yang pertama betul yang dikatakan Zaran. Salah satunya jika A log fx sama dengan A log c atau A log p, tadi yang dikatakan Zaran ya, itu sama dengan fx sama dengan c. Jika A log fx sama dengan B log fx dengan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, jika A log fx sama dengan A log gx dengan fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0, maka fx sama dengan gx ya. Yang keempat apa? Jika hx log fx sama dengan hx log gx dengan fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, hx-nya juga lebih dari 0 ya. Dan hx tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, bentuk yang kelima terakhir itu adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Bentuk A dikali A log X pangkat 2 ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk persamaan
persamaan kuadrat ya. Dengan A, B, dan C adalah suatu konstanta. Nah, ini materi kita minggu lalu ya. Masih berhubungan dengan materi yang hari ini ya. Nah, Ibu juga mau mengingatkan kembali tentang beberapa manfaat dari logaritma dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini Ibu sajikan dalam bidang di sini ada bidang geografi. Bisa kalian lihat di situ fungsi logaritma dalam bidang geografi dijumpai ketika menghitung kekuatan gempa bumi. Kalian pernah lihat atau pernah dengar tentang gempa bumi? Pernah ya? Pernah lihat di TV atau mungkin di YouTube ya? Sekarang kan banyak video-video ya di YouTube. Nah, kekuatan gempa bumi dapat memprediksi terjadinya bencana tsunami atau tidak ya. Itu dilihat cara menentukannya bagaimana. Rumusnya ini. Kalian perhatikan rumusnya ini, nanti ada hubungan dengan permasalahan yang akan Ibu sajikan ya. Rumusnya R sama dengan log I dibagi dengan I0. Dengan I0 itu nilainya adalah 1 yang merupakan identitas minimum yang digunakan untuk perbandingan ya. Itu di bidang geografi. Adalah acuan kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama melakukan pretest, kemudian yang kedua melakukan diskusi kelompok, yang ketiga melakukan presentasi atau menyajikan hasil kerja, yang keempat melakukan post-test, dan yang kelima melakukan refleksi pembelajaran. Ya, ini acuan kegiatan kita, apa yang akan kita kerjakan hari ini seperti itu. Lalu peta konsep. Peta konsep yang akan kita pelajari adalah materi pertidaksamaan logaritma. Ya, di sini yang kita pelajari pertama adalah definisi atau pengertian dari pertidaksamaan logaritma. Yang kedua, ada bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma. Ini PowerPoint Ibu terlihat jelas nak yang di belakang? Lihat ya, jelas ya. Oke. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini ada kompetensi dasar yang akan kita capai. 3.1 ini kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan 1 dan 2 kemarin ya. 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya ya. Lalu 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma ya. Selain kompetensi dasar, ada juga indikator pencapaian. Kalian harus tahu ini. Yang pertama, 3.11 menemukan definisi pertidaksamaan logaritma ya. 3.12 mendeskripsikan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma. Lalu 3.13 menguraikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma. Dan yang ke 3.14 mengaplikasikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma ya. Nah, selain kompetensi dasar, indikator, tentu ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menemukan definisi pertidaksamaan logaritma dengan benar. Lalu, yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran kontekstual, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat pertidaksamaan logaritma dengan tepat. Yang ketiga, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma dengan benar. Yang keempat, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengaplikasikan bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma dalam penyelesaian masalah dengan baik dan benar. Ya, itu tadi KD, indikator, dan juga tujuan
pembelajaran yang akan kalian capai. Lalu ada apa lagi? Di sini kita lihat ada instrumen penilaian, ya. Seperti biasa, setiap pembelajaran ibu selalu melakukan penilaian. Ada penilaian apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama penilaian sikap, ya. Di situ kalian bisa lihat ada sikap spiritual dan sikap sosial. Di sini yang akan ibu nilai adalah yang pertama kerjasama, ya. Kerjasama, kemudian tanggung jawab dan disiplin. Untuk kerjasama, ibu akan nilai pada saat kalian mengerjakan tugas pada LKPD nanti. Untuk tanggung jawab, itu juga ibu akan menilai pada saat kalian menyelesaikan tugas itu, ya. Lalu disiplin. Disiplin kalian sudah bagus, tadi masuknya sudah tepat waktu semua ya, tidak ada yang terlambat, bagus. Kemudian ada lagi penilaian pengetahuan. Nah, di situ ada apa saja? Penilaian pengetahuan yang akan ibu lakukan adalah pada saat nanti ibu akan kasih pretest, ya. Lalu nanti akan ada post-test di akhir pelajaran, oke? Lalu yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu bisa nanti ibu lihat hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing, ya. Nah, itu adalah instrumen-instrumen penilaian. Lalu di sini model pembelajaran. Seperti minggu-minggu lalu ibu masih menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya. Problem based learning ini maksudnya adalah yang berbasis masalah. Di mana langkah-langkahnya itu yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Nanti ibu akan menyajikan kalian suatu permasalahan, ya. Lalu yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik individual maupun kelompok. Nanti pada saat kalian kerja kelompok, ya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan hasil kerja. Yang kelima, terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Jadi pada model pembelajaran problem based learning ini atau yang sering disingkat dengan PBL itu ada 5 langkah-langkahnya, ya. Nah, ini tahapan dalam PBL. Yang pertama, mencermati masalah dan membuat pertanyaan dari suatu permasalahan itu. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah dan berdiskusi dengan kelompok. Lalu yang ketiga, presentasi hasil diskusi dan evaluasi. Yang keempat, ada tes tertulis, ya. Nah, dari mencermati masalah dan membuat pertanyaan ini nanti akan menimbulkan berpikir kritis pada diri kalian. Lalu menyelesaikan masalah dan berdiskusi dengan kelompok itu menimbulkan gotong royong dan disiplin, ya. Yang ketiga, presentasi hasil diskusi itu akan menimbulkan kepercayaan diri pada diri kalian. Dan tes tertulis itu akan menimbulkan apa di situ? Mandiri dan kerja keras. Iya, mandiri dan kerja keras, ya. Nah, sekarang ibu akan kirimkan link pretest. Kita pretest dulu ya untuk di tahap awal ini. Ibu akan kirim melalui grup WhatsApp. Silakan kalian keluarkan HP masing-masing. Nanti kerjakan pretest dan kita akan melihat hasilnya nanti. Oke, ibu sudah kirim alamannya, silakan dicek. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan mulai dari sekarang.
Ayo, bisa dilihat di situ. Siapa? Siapa yang nilai besar? Ayo, siapa yang dapat nilai besar di situ? Alia Rifana benar berapa? 9. Yang lain ada nggak? Ayo, ada nggak yang lain? Nggak ada ya? Alia Rifana yang paling besar berarti ya? Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini hadiah untuk Alia Rifana. Ya, yang lain jangan khawatir, meskipun nilai pretestnya kecil, nanti masih ada nilai post-test ya. Tetap semangat ya. Oke. Sekarang coba kalian perhatikan ke sini. Ibu akan memberikan yang lihat di video sini ya. Perhatikan. Gempa bumi, ya. Kejadiannya di mana itu? Donggala di provinsi Sulawesi Selatan, ya. Nah, dari video tadi, ya, Ibu sudah membuat suatu permasalahan. Kalian sudah memperhatikan dari video tadi, ya. Di situ sudah tertera dengan jelas berapa kekuatannya, ya. Berapa tadi? 7, iya, pinter, 7,7. Nah, di sini ada suatu permasalahan, ya. Dikatakan pada tahun 2018 terjadi bencana alam yang memilukan negara Indonesia. Peristiwa itu adalah tsunami, ya. Artinya tadi gempa langsung tsunami, ya, di Donggala, Sulawesi Selatan. Bencana tsunami awalnya ditandai dengan adanya gempa bumi. Kita lihat tadi sama-sama di video itu, ya. Awalnya memang ada gempa bumi, setelah itu lalu tsunami, ya. Besarnya kekuatan gempa bumi yang menyebabkan tsunami pada saat itu adalah 7,7 skala Richter. Berapa besar intensitas atau kekuatan gelombang gempa pada saat itu? Nah, tadi di awal sudah Ibu sampaikan, ya. Ini termasuk manfaat logaritma dalam bidang geografi. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit, coba. Ya, yang bisa nanti angkat tangan. Kalian cari solusi dari permasalahan ini. Silakan, 5 menit waktunya. Ini permasalahannya dilihat di sini, ya.
Oke, sudah dapat? Hasilnya berapa? Ada yang bisa? Angkat tangan kalau bisa ya. Siapa yang bisa? Coba. Di sini sudah jelas. Apa ini? Besarnya kekuatan gempa bumi. Berarti R-nya ini ya. Di rumus awal tadi apa? R sama dengan log I per I0. I0 tadi nilainya adalah 1 ya, sudah diketahui. Berarti nilai R juga sudah diketahui. Log I0-nya juga nilainya 1. Berarti yang dicari adalah I, intensitas atau kekuatan gelombangnya. Ada yang bisa angkat tangan kalau sudah dapat? Siapa? Siapa? Sarani ya? Sarani bisa? Ya, silakan Sarani, berapa hasilnya? 50 juta. Iya, dapurnya besar sekali ya. Kita lihat coba hasilnya di sini. Nah, penyelesaiannya menggunakan konsep fungsi logaritma ya. Nah, sama nggak Sarani dengan Ibu? Ya, tapi di sini Ibu buat ini bukan tanda sama dengan, tapi apa? Mendekati ya. Iya, 50.118.723. Jadi intensitas gempa di Donggala yang menyebabkan terjadinya tsunami itu sebesar 50.118.723. Ini adalah intensitasnya. Besar sekali ya. Dari kekuatan gempa bumi aja sudah besar 7,7. Jadi dia sangat berkemungkinan untuk terjadinya tsunami ya. Nah, itu adalah permasalahan kita di awal. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan nama-nama kelompok kalian, pembagian kelompok yang kemarin ya. Pembagian kelompoknya, kelompok 1 mana kelompok 1? Iya, kelompok 1 Rido Bima ya. Kemudian Fatur, ada Nasiwa, ada Alia Rifana. Benar ya? Duduknya sudah berkelompok ya. Kemudian kelompok 2 M Zahran, Imam, Syaharani, Anissa ya. Kelompok 3 Fadel nggak masuk ya, nggak apa-apa. Kemudian ada Rahmat, Rani, sama Almatiana ya. Oke, nah karena sudah Ibu bentuk kelompok, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya di situ. Kalian tulis ya. Nanti tulis juga di belakang di bagian akhir itu kesimpulannya ya. Silakan, waktunya 20 menit dari sekarang.
Oke, gimana? Ada masalah? Tidak ada. Tiga, tiga masalah. Tidak ada.
sudah habis ya. Ya, sudah 20 menit. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Ya. Untuk kelompok misalnya kelompok 1 yang maju, untuk kelompok 2 dan 3 tolong diperhatikan. Jika ada temannya yang salah atau yang kurang tepat, bisa angkat tangan nanti ya, tolong dibantu diperbaiki. Oke, saya. Untuk soal nomor 1, kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok 1 silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan
di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1. 2 log 2x min 3 kurang dari 3. Syarat basis sama dengan 2. Maka A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Syarat numerus sama dengan fx lebih dari 0. 2x min 3 lebih dari 0. 2x lebih dari 3. Karena min 3 pindah ruasnya maka menjadi 3. X lebih dari 3 per 2. Syarat ketidaksamaan. 2 log 2x min 3 kurang dari 2 log 8. Karena untuk menyamakan persamaan 2 log, maka 3 mendapatkan hasil dari 2 log 8. Karena basisnya 2, maka syarat ketidaksamaan A lebih dari 1. Sehingga 2x min 3 kurang dari 8. 2x kurang dari 8 plus 3. Karena min 3 pindah luas, maka menjadi plus 3. 2x kurang dari 11. X kurang dari 11 per 2. Maka jika digambarkan dengan garis bilangan mendapatkan hasil X lebih dari 3 per 2 dan X kurang dari 11 per 2. Karena X lebih dari 3 per 2, maka angka panahnya menghadap ke sebelah kanan. Dan karena X kurang dari 11 per 2, maka angka panahnya menghadap ke sebelah kiri. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya. Kesimpulan dari soal nomor 1 adalah karena A lebih dari 1, maka menggunakan bentuk pertidaksamaan yang monoton naik. Oke, terima kasih kelompok 1, kasih terus dulu. Oke, kelompok 1 terima kasih. Ya. Kelompok yang lain gimana? Sama jawabannya, Nak? Sama ya? Ada yang beda mungkin? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal yang berikutnya nomor 2. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau maju? Boleh. Silakan, Nak. Yang lain tetap diperhatikan ya. Baiklah, saya membacakan jawaban dari soal nomor 2. 1/3 log 3x plus 2 lebih dari min 2. Syarat basisnya adalah basis 1/3, maka A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Syarat numerus fx lebih besar dari 0. 3x plus 2 lebih dari 0. 3x lebih dari min 2. Karena duanya berpindah luas, maka tandanya berubah menjadi negatif. X lebih dari min 2/3. Syarat pertidaksamaan. 1/3 log 3x plus 2 lebih besar dari 1/3 log 1/3 pangkat min 2. Karena basisnya 1/3, maka A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. 3x plus 2 kurang dari 1/3 pangkat min 2. Sesuai sifat eksponen 1/A min pangkat min n dan A pangkat n. 3x plus 2 lebih kecil dari
3 pangkat 2. 3x plus 2 lebih kecil dari 9. 9 itu dapat dari 3 pangkat 2. 3x lebih kecil dari 9 kurang 2. Min 2 didapat karena 2-nya berbeda luas. 3x kurang dari 7 merupakan hasil dari 9 kurang 2. X kurang dari 7 per 3. Karena X kurang dari min 2 per 3, maka tanda panahnya menjadi ke kanan. Dan X kurang dari 7 per 3, maka tandanya ke kiri. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Oke, mana kelompok yang lain? Jadi kesimpulannya apa nah? Soal nomor 2 ada kesimpulannya? Ada. Coba dibacakan kesimpulannya apa? Boleh Imam, boleh Anissa, silakan. Jadi kesimpulan soal nomor 2, karena 0 kurang dari A kurang dari 0, A kurang dari 1, maka menggunakan pertidaksamaan monoton turun. Iya, terus sekali ya. Oke, kasih terus dulu untuk kelompok. Terima kasih kelompok, silakan. Nah, sekarang soal terakhir ya, soal nomor 3. Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan kelompok 3. Silakan. Kelompok yang lain tetap perhatikan ya.
dari kelompok 3 akan merepresentasikan hasil jawaban kami soal nomor 3. Himpunan penyelesaian ketidaksamaan 2 log kuadrat X ditambah 2 dikali 2 log 2X lebih dari 2. 2 log kuadrat X ditambah 2 dikali 2 log 2X lebih dari 2. 2 log 2X ditambah 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 log X lebih dari 2. Karena nilai 2 log 2 sama dengan 1, maka 2 log 2X 2 log 2 kuadrat X 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 log dikali 2 log X lebih dari 2. 2 log 2X ditambah 2 akan min 2 ditambah 2 dikali 2 log X lebih dari 0. 2 log 2X ditambah 2 dikali 2 log X lebih dari 0. Kita dapat menggunakan permisalan. 2 log X sama dengan P. P kuadrat ditambah 2P lebih dari 0. P-nya kita ubah maka menjadi P dikali P ditambah 2 lebih dari 0. Maka untuk P lebih dari 0 atau P kurang dari min 2. Untuk P lebih dari 0, maka 2 log X lebih dari 0, X lebih dari 2 pangkat 0, X lebih dari 1. Untuk P kurang dari min 2, maka 2 log X kurang dari min 2. X kurang dari min 2 sama dengan X kurang dari 1/2 akar 2. Berdasarkan sifat eksponen, A pangkat min N sama dengan 1/A akar N, maka menjadi X kurang dari 1/4. Jadi himpunan penyelesaian yang didapat adalah X kurang dari 1/4 atau X lebih dari 1, X bentuk bilangan real. Jadi dari kesimpulan soal nomor 3 kita dapat memperoleh kesimpulan kita dapat menggunakan permisalan untuk memecahkan permasalahan pertidaksamaan logaritma dan juga dapat menggunakan sifat eksponen seperti contoh yang ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal LKPD berarti sudah selesai semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyelesaikan soal-soal LKPD dengan sangat baik. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan dulu ya. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita semua biar tetap semangat. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan penguatan dari materi yang kita pelajari hari ini. Materi kita yaitu tentang pertidaksamaan logaritma ya. Tapi sebelum ke pertidaksamaan logaritma, di sini ada penjelasan tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda penghubung berupa tanda ketidaksamaan, yaitu tanda apa? Yang pertama, lebih dari, kemudian kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Itu merupakan tanda-tanda pada ketidaksamaan ya. Nah, untuk pertidaksamaan logaritma itu adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk logaritma ya. Seperti pada persamaan logaritma sebenarnya sama, tapi yang membedakan itu pada tanda penghubung ya. Variabel pada pertidaksamaan logaritma terdapat pada numerus atau pada bilangan pokok. Nah, Ibu tanya dulu, dari kegiatan pembelajaran kita ini, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini? Ada yang bisa? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, ada 2 orang, boleh tahan dulu coba. Kesimpulannya apa? Baik, saya akan memberikan kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bahwasanya yang pertama, kita telah mempelajari bahwa pertidaksamaan logaritma itu adalah pertidaksamaan yang numerusnya mengandung variabel
dan tidak menutup kemungkinan bahwa bilangan pokoknya juga mengandung variabel. Yang kedua, kita juga telah mempelajari bahwa ketidaksamaan logaritma memiliki dua sifat, yaitu adalah sifat yang pertama adalah logaritma monoton naik, dan sifat kedua adalah logaritma monoton turun. Dan yang terakhir adalah kita juga telah mempelajari bahwa ketidaksamaan itu memiliki definisi juga, bahwasanya ketidaksamaan logaritma adalah ketidaksamaan yang mengandung variabel sama seperti kesamaan logaritma yang kita pelajari sebelumnya. Nah, numerusnya mengandung variabel dan bilangan pokoknya juga dapat mengandung variabel. Baik, itu saja kesimpulan dari saya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Zaran. Kasih pos dulu kita semua. Ya, terima kasih untuk Zaran. Jawabannya sangat luar biasa ya. Sangat lengkap kesimpulan yang Zaran buat. Tadi ada satu lagi yang mau menyampaikan kesimpulan. Siapa tadi? Alia. Alia boleh, Alia silakan. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, ketidaksamaan logaritma adalah ketidaksamaan yang mengubah bentuk logaritma. Ketidaksamaan logaritma juga dapat dimanfaatkan dalam bidang geografi dan geologi. Iya, terima kasih. Kasih pos dulu untuk Alia. Baik, anak-anak ibu sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sekali ya. Penyampaian kalian sangat luar biasa, terutama pada kesimpulan. Nah, di sini juga ibu sudah merangkum untuk kesimpulannya. Jadi bentuk-bentuk ketidaksamaan logaritma itu benar yang dikatakan oleh Zaran tadi ya. Dia ada yang dikatakan monoton naik, itu ketika nilai atau bilangan pokoknya itu adalah A lebih dari 1. Ini bisa dikatakan dengan monoton naik ya, fungsi monoton naik. Nah, kalian bisa lihat juga di situ ya, di bentuk-bentuk ketidaksamaan logaritmanya. Apa sih yang membedakan bentuk-bentuk ini nanti dengan yang kedua, yaitu bentuk A ya. Ini cara bacanya A lebih dari 0, A kurang dari 1. Nah, kalau bentuk bilangan pokoknya seperti ini artinya monoton turun ya. Bedanya apa? Bedanya bisa kalian lihat pada tanda ketidaksamaannya ya. Kalau tadi di A lebih dari 1 kalian sudah lihat bahwasanya untuk tanda ketidaksamaan dia tidak ada perubahan sama sekali ya. Kalau pada soal dia lebih dari, maka penyelesaiannya juga tetap lebih dari. Tapi kalau untuk monoton turun atau A lebih dari 0, A kurang dari 1 ya, dia ada perubahan pada tanda ketidaksamaannya. Itu ya. Misalkan di sini dia tanda ketidaksamaannya lebih dari untuk soal, maka penyelesaiannya kalian ubah menjadi kurang dari. Begitu juga dengan seterusnya ya. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, soal evaluasi untuk latihan kalian di rumah, ibu sudah mengirimkan seperti biasa lewat link Kuiper kelas kita ya. Kalian nanti bisa kerjakan di rumah dengan saat santai ya. Tapi ingat, pada Kuiper penyelesaian soalnya tidak boleh lewat dari tanggal ya. Kalau dia minta tanggal misalkan 1 hari, tanggal misalkan besok harus selesai, artinya harus selesai ya. Jangan sampai ditunda, karena di situ akan muncul ada kata-kata terlambat ya. Nilai kalian nanti tidak masuk. Oke? Itu untuk soal evaluasi. Nah, ini untuk materi berikutnya. Kalian bisa lihat di buku kalian juga ada. Nanti silakan dipelajari di rumah. Cari materi tentang fungsi logaritma, ya. Bu, apa sih yang akan kita pelajari pada fungsi logaritma? Kalau pada fungsi logaritma kita akan melukis, ya, membuat grafik fungsi. Nah, di sini Bu jelaskan sedikit. Pada bab ini yang akan dibahas adalah fungsi eksponen sederhana, yakni fungsi eksponen dengan bentuk Y sama dengan A log Kx, ya, dimana A itu lebih dari 0, tidak sama dengan 1, dan K nya lebih dari
0. Kemudian A dan K itu adalah anggota bilangan real. Tadi ada yang nanya, Bu, ini cara bacanya apa? Ya, ini lambang matematika, dibaca anggota bilangan. Ya, langkah-langkah untuk melukis grafik fungsi logaritma ada 3. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik-titik bantu dengan menggunakan apa sini? Daftar. Daftar apa? Tabel nanti yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, melukis grafik dengan titik-titik bantu yang didapat dari daftar tabel tadi. Ya, nah ini materi berikutnya. Kalian bisa pelajari di buku kalian masing-masing ya. Oke, nah sekarang saatnya kita untuk melakukan post test. Ya, Ibu akan kirim alamat linknya melalui WhatsApp. Oke, silakan dilihat HP-nya. Kirim alamatnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah? Ada yang sudah? Coba angkat tangan yang sudah. Oke, sudah semua? Beres sudah? Oke. Berarti sekarang kita cek hasilnya ya. Kita sama-sama lihat di sini. Siapa ya yang dapat nilai yang paling besar? Oke, kita lihat di sini. Siapa yang paling besar nilainya? Iya, Rahman nilainya 80. Berarti ya benar 8. Kasih aplaus dulu. Oke, sama-sama. Ya, tadi kalau yang paling besar dapat hadiah.
Oke, ini untuk Rahmat ya. Selamat Rahmat. Iya. Yang lain nggak apa-apa ya. Masih ada nanti di pelajaran-pelajaran kita berikutnya ya. Dengan hadiah-hadiah yang lain. Ibu selalu siapkan hadiah setiap mata pelajaran Ibu. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan lagi di sini. Nah, di sini ada kegiatan refleksi ya. Refleksi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ada 4 pertanyaan di situ. Yang pertama, materi apa yang kalian pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, menurut kalian apakah metode belajarnya mudah untuk diikuti? Yang ketiga, manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Dan yang keempat, apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan kegiatan refleksi kita hari ini? Silakan, Imam. Boleh. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Ketidaksamaan logaritma. Menurut kalian apakah metode belajar yang mudah untuk diikuti? Ya, sangat mudah. Manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Saya bisa menyelesaikan ketidaksamaan logaritma. Apa kekurangan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Iya, terima kasih Imam. Kasih terus dulu dong. Itu refleksi menurut. Oke, terima kasih. Itu tadi refleksi dari Imam. Nah, untuk yang lain, Ibu kirimkan alamat atau link ini di WhatsApp masing-masing. Silakan nanti kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan diisi. Ibu kirim linknya lewat WhatsApp. Oke, sudah Ibu kirim alamannya. Silakan diisi. Waktunya 5 menit ya. Berdasarkan pengalaman kalian masing-masing ya. Oke, sudah ya. Waktunya habis. Terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk kalian. Ibu pesan, meskipun kita sudah tatap muka ya, pembelajarannya di sekolah, tapi kita masih tatap muka yang terbatas ya. Jadi pesan ibu, tetap selalu ingat jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M-nya dijalankan. Apa 5M? Memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan ya. Jangan lupa itu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Ibu minta Fatur ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai.
Baik, terima kasih Fatur. Dan sekali lagi ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Hati-hati pulangnya ya, langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir dulu kemana-mana. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.